Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit materi tentang ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA sendiri merupakan suatu teknik di dalam biokimia yang digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi keberadaan suatu antigen pada suatu sampel. ELISA sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, ELISA Direct. ELISA Direct digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu antigen menggunakan antibodi monoklonal. Kedua yaitu ELISA Indirect. Cara mengukur pada ELISA Indirect ini yaitu dengan mengukur konsentrasi antibodi pada suatu sampel. Dan yang ketiga adalah ELISA Sandwich. Teknik ini menggunakan antibodi spesifik primer digunakan untuk menangkap suatu antigen yang diinginkan. Kemudian menggunakan antigen sekunder yang tertaut enzim yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu antigen. 4 adalah ELISA kompetitif, di mana teknik ini merupakan teknik ELISA yang paling kompleks dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, pada teknik ini, pengukuran suatu antigen atau antibodi didasarkan pada output sinyal yang dihasilkan oleh gangguan resultan. Antibodi immunosorbent enzyme linked atau biasa disebut dengan ELISA merupakan uji serologi yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. ELISA adalah teknik yang menggabungkan spesifisitas antibodi dengan uji sensitivitas uji enzim secara sederhana dengan menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan ke dalam suatu enzim yang mudah diuji. ELISA memberikan pengukuran antigen atau antibodi secara relatif maupun kuantitatif. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi antigen yang dikenali oleh antibodi atau untuk menguji antibodi yang dikenali dengan antigen. Keunggulan ELISA itu ada 3. Yang pertama, teknik pengerjaan yang relatif sederhana, yang kedua ekonomis, dan yang ketiga mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi. 2 alat yang penting sekali digunakan dalam metode ELISA. Yang pertama ada ELISA Plate. ELISA Plate ini dirancang untuk menjaga konsistensi, meminimalkan efek tepi, dan menyediakan kondisi optik yang optimal untuk pengumpulan data. Yang paling sering banyak digunakan dalam metode ELISA ini yaitu 96 well plate, di mana plate ini memuat banyak sekali sampel yang akan kita uji. Sebenarnya banyak sekali varian-varian dari plate ELISA ini dan lebih banyak jumlahnya daripada 96 well plate ini. Tetapi ketika kita menggunakan plate ELISA yang lebih banyak jumlahnya, maka kita juga harus memperlakukannya secara otomatis. Alat yang kedua yaitu ELISA Reader atau disebut juga dengan microplate reader, di mana microplate reader ini berfungsi untuk menentukan perbedaan warna dari setiap lempeng atau sumur dari plate ELISA. ELISA Reader ini akan memancarkan cahaya pada suatu gelombang dan mengukur jumlah cahaya yang diserap serta dicerminkan oleh objek seperti protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari ELISA. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ini adalah salah satu jenis ELISA plate berjumlah 96 yang dilakukan pengujian sampel. Untuk lebih dekatnya, mari kita lihat apa yang terjadi pada salah satu plate ketika pengujian sampel. Untuk melakukan pengujian, terlebih dahulu plate ini dilapisi oleh antigen yang akan digunakan. Antigen ini kita animasikan sebagai segitiga. Setelah dilapisi oleh antigen, maka plate ini akan diisi oleh serum pasien yang akan diuji yang telah diencer. Ketika antibodi hadir di dalam plate, maka antibodi tersebut akan berikatan dengan antigen, tetapi hanya untuk antibodi yang spesifik saja. Itu dilakukan tahap pencucian untuk menghilangkan antibodi yang tidak digunakan atau tidak terikat pada antigen. Selanjutnya, antibodi hewan ditambahkan. Antibodi yang kedua ini akan terkonjugasi menjadi enzim. Antibodi yang terkonjugasi menjadi enzim ini akan berikatan dengan antibodi manusia. Dilakukan pencucian untuk menghilangkan antibodi terkonjugasi enzim yang tidak terikat. Setelah itu ditambahkan larutan substrat enzim colorgenic. Interaksi substrat dengan enzim pada antibodi kedua akan menghasilkan warna yang terlihat. Perubahan warna ini menunjukkan hasil tes bahwa pasien itu positif. Uji kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat bernama ELISA Reader. Fungsi dari tes ELISA sendiri bukan hanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu antigen atau antibodi, melainkan juga dapat digunakan untuk mengukur kadar dari antigen dan antibodi tersebut menggunakan alat bantu yaitu spektrofotometer. Dalam uji serologi, ELISA biasanya digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin G yang mana akan diproduksi oleh tubuh setelah terjadinya infeksi. Imunoglobulin G akan diproduksi setelah imunoglobulin M yang merupakan respon paling awal
dan jumlah terbanyak setelah dilakukannya vaksinasi pertama kali. Imunoglobulin G merupakan antibodi utama yang dihasilkan setelah dilakukannya vaksinasi dan merupakan imunoglobulin dominan pada serum darah. Imunoglobulin G juga akan membentuk sistem pertahanan terhadap virus dan bakteri di dalam tubuh. 1. Tes kehamilan menggunakan hormon HCG. Tes HCG yang menggunakan teknik ELISA terdiri dari 2 bentuk. 1. Berupa alat yang digunakan dengan cara memaparkannya pada aliran urin saat pertama berkemih pada pagi hari. Tes ini bekerja dengan munculnya satu garis pada jendela berbentuk lingkaran, di mana garis tersebut merupakan kontrol yang menunjukkan bahwa tes bekerja dengan baik. 2. Berupa alat yang digunakan dengan cara membubuhi beberapa tetes serum pada mikropipet. Tes ini mengendalikan antibodi yang terimobilisasi pada media yang berkaitan dengan HCG. Kedua, tes antibodi HIV dengan menggunakan metode ELISA. Antibodi muncul setelah seseorang terinfeksi selama 4-8 minggu. Jika seseorang mempunyai antibodi dalam darahnya, maka akan bereaksi dengan mengikat antigen HIV pada permukaan. Seseorang yang terinfeksi mungkin tidak memiliki antibodi dalam darahnya. Misalnya, saat awal terinfeksi, tetapi orang tersebut memiliki antigen HIV di dalam darahnya. Tes antigen HIV ini tidak bisa digunakan dalam pasien HIV, tetapi digunakan untuk menapsi darah yang akan didonorkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.